Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para asatidzah, para guru, pejabat-pejabat pemerintah, baik sipil maupun militer yang saya hormati, para tokoh masyarakat, jajaran pengurus Nahdlatul Ulama dari PBNU, PWNU, dan PCNU yang saya hormati, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Kiai Musfik, saya mungkin hari ini tidak seperti biasanya ingin berbicara tentang Isra Mi'raj, berbicara tentang pesantren. Tapi saya tidak ingat ya, sudah berapa kali saya datang ke pesantren ini. Tetapi hari ini, karena tadi Kiai Zulfa Mustafa itu melantunkan syair indah betul. Walaupun saya karena usia Kiai Zulfa itu ingatnya cuma dua. Yang pertama litawazuni fadlun, ingatnya langsung famus fikun. Karena nyebut Kiai Zulfa itu famus fikun, terus memori saya itu mengingat-ingat pesantren At-Tawazun mungkin 19 tahun yang lalu. Dulu saya kalau diundang oleh beliau, ini rasanya sudah keberapa nggak ingat saya. Ya, banyak yang barengan saya sudah almarhum juga. Biasanya sama Kiai Cepot saya di sini. Hari ini saya nggak tahu keberapa, tapi dulu sebelum ada smartphone, ya, Kiai sekarang itu kan nggak boleh minta dijemput ya, Ustaz. Kalau ada Kiai sekarang minta dijemput, itu Kiai kolonial. Ya. Kalau Kiai milenial, itu kalau ada undangan nggak pernah tanya alamat. Yang dia minta Sherlock. Kalau sudah Sherlock, itu Kiai produksi Samsung. Itu Kiai iPhone. Tapi kalau ada Kiai masih minta dijemput, itu Kiai Nokia 3310. Kalau Kiai 3310 itu tentu beda dengan Kiai Zulfa tadi yang sudah pegang smartphone, standarnya BHS. Jadi kalau ada Kiai masih minta dijemput, itu kasih gajah duduk dan berbaring sudah senang Kiai. Karena memang seperti itu keadaan dulu sebelum ada smartphone. Saya berkali-kali tanya sama Kiai Musfik, itu alamat At-Tawazun di mana? Jawabannya singkat. Di Subang, di arah Kalijati, tanya aja. Pesantren di blok kuburan. Itu pasti diantar ke At-Tawazun. Saya waktu diundang ke sini pertama kali, itu ngeri-ngeri sedap. Ini pesantren di blok kuburan. Nanti santrinya makhluk kasar apa makhluk halus? Karena di pinggir kuburan. Tapi hari ini, saya melihat At-Tawazun, saya ingat Kiai Musfik dulu. Saya masih kecil, Kiai Musfik itu ikut ayah saya. Kalau ayah saya ngaji ke Buntet, ke Babakan, Harlah NU, Kiai Musfik itu ikut di mobil, ikut sebagai santri dan tidak dipanggil Gus, ya, tapi juga tidak Gus. Ya. Kiai Musfik itu dipanggil ya, mohon maaf ya, ini cerita masa lalu. Dia dipanggil Musfik aja. Tapi anak beliau sekarang, saya yakin dipanggil Gus. Padahal bapaknya dulu tidak dipanggil Gus. Kenapa? Karena dulu bukan anak Kiai. Tapi anak yang bukan bapaknya Kiai, hari ini aqama li nafsihi hasaban jadida, membangun satu dinasti baru. Di Kalijati ada Kiai, namanya Kiai Musfik. Saya rasa Kiai Musfik kalau tidak hijrah ke Subang, itu juga tidak dipanggil Hadratus Syekh sama Kiai Zulfa. Ya, saya tadi kaget juga ini, ada Hadratus Syekh baru. Saya pikir-pikir, ternyata pantas juga untuk dipanggil Hadratus Syekh.
karyanya dan perjuangannya. Maka tadi Kiai Zulfa baca syair kayak begitu, itu membuat ingatan saya itu ke kitab hikam. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu dalam hikamnya itu menulis satu nasihat, kaifa tuhraqu lakal awaid wa anta lam tahrik min nafsikal awaid. Itu riwayatnya dua. Guru-guru saya itu ada madhabnya bacanya kaifa tuhraqu lakal awaid. Tapi saya punya sanad hikam dari guru saya yang satunya, itu bacanya kaifa tahtariku lakal awaid. Jadi ada yang nulisnya tuhraqu, ada yang nulisnya tahtarik. Maka kalau orang NU itu betul kayak Kiai Zulfa tadi, nggak gampang nyalahin orang. Nah, kita begitu ngaji dapat satu sanad kaifa tuhraqu, ada orang lain baca kaifa tuhtaraku. Oh, salah nih. Ngaji hitamnya mungkin pasaran ya, mungkin ngajinya nggak hatam, tapi begitu riwayat. Kata guru saya, ini singkatnya kayak muslim ya, karena saya itu punya kebiasaan ceramah selesai jam 12 ya, jam 12 lewat 5 menit itu harus makan. Itu namanya sunnah hasanah. Kalau ngaji lewat jam 12 itu bid'atun, wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin keringetan dan kelaparan. Jadi kalau membaca hikam tadi, itu kan Ibnu Athaillah mengatakan begini secara singkatnya. Bagaimana kamu akan sampai kepada sesuatu yang luar biasa kalau kamu hidupnya cuma biasa-biasa saja? Jadi kalau kita hidupnya biasa-biasa saja, ya jangan minta yang luar biasa. Kalau Pak Bupati nyumbang at-tawazun cuma 50 juta, jangan mimpi jadi gubernur. 50 juta nggak usah bupati. Faiz sanggup kasih Kiai Muslim? Bukan saya Pak Sejak. Saya mau kemana-mana itu saya ngaji tauhid ke Zulfa. Yang qiyamuhu binafsihi itu cuma Allah. Ya, jadi saya hari ini kesini itu ngajak sahabat-sahabat saya itu yang membuat saya qiyamuhu biwajhihi. Ya, saya tinggal naik mobil, mobilnya bagus, nggak ikut bayar tol, nggak mikir bensin, pokoknya sampai ke at-tawazun. Karena saya tahu manusia itu cuma qiyamul biwajhihi. Jadi kalau orang itu mau dapat sesuatu yang istimewa, dia harus keluar dari kebiasaan. Kalau kebiasaan bupati dulu cuma datang sekedarnya, cuma numbang sekedarnya, jangan mimpi jadi presiden Indonesia. Kenapa? Karena belum mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Jangan minta kecuali apa yang jadi kebiasaan. Ya, jadi kalau ada bupati, ya, ada orang kaya nyumbang tawazun itu cuma 50 juta, itu paling jadi orang kaya di Subang. Nggak mungkin jadi presiden gitu ya. Kalau presiden kepengen jadi kayak begitu, ke at-tawazun itu nyumbangnya minimal 500 juta. Itu enaknya jadi kiai. Ya, Pak Seda paham dia itu sudah mulai megang-megang HP ya. Kayaknya bahaya ini Pak Bupati. Elektabilitas dan elektoral ini digoyang hari ini kalau tidak setor lebih dari 50 juta. Tapi itu pelajaran. Kiai Muslim ini kan orang biasa-biasa, bahkan keluar dari kebiasaan. Ini saya cuma menganjurkan Kiai Zulfa aja. Kata Kiai Zulfa, dulu Kiai Muslim itu jadi kiai. Bahkan suara beliau dulu di Jakarta itu sering tertukar dengan suara ayah saya. Saya alhamdulillah setelah usia menjelang 50 tahun ada miripnya suara saya dengan bapak saya. Tapi waktu saya belum 40 tahun, suaranya Kiai Muslim itu lebih mirip dengan ayah saya daripada saya. Beliau sudah jadi kiai hebat itu. Cuma soal amplopnya sama dengan Syukron Makmun atau enggak, itu urusan panitia Kiai Muslim ya. Jadi Kiai Muslim ini dulu suka menggantikan ayah saya. Ya, kadang-kadang kalau pulang itu ceria Kiai Muslim. Alhamdulillah Gus, amplopnya sudah dilem dan tidak dibuka lagi sama panitia. Tapi kadang-kadang kurang ceria juga. Kenapa? Saya menggantikan Kiai Syukron. Tapi kayaknya karena yang datang badalnya, amplopnya dibuka lagi sama panitia itu. Rupanya dibagi dua sama Polri. Nah, Kiai Muslim itu jadi kiai di Jakarta. Sudah enak di Jakarta. Bisa dihitung kesejahteraannya. Tapi beliau keluar dari kebiasaan.
kota mau ke desa. Biasanya orang desa maunya ke kota. Kan ketua Suriah PWNO ini kan cita-citanya jadi Rois Am PBNO sebetulnya Kiai, cita-cita kan boleh. Kiai Zulfa ini kan cita-citanya ketua umum PBNO nantinya. Saya juga gitu, cita-cita saya presiden lah, kan begitu. Nah, artinya apa? Semua orang kan cita-citanya maju ke depan. Tapi Kiai Musbik ini mundur ke belakang. Rela jadi kiai kampung. Ya mungkin di Jakarta Kiai Musbik itu dulu sudah tidak pernah mimpin tahlilan gitu. Salah-salah juga sudah lupa urutan tahlilan. Kenapa? Karena sudah kiai besar. Kalau datang belakangan langsung tausiah, berkatnya lebih besar dari yang mimpin tahlil, amplopnya apa lagi itu Kiai Musbik. Saya berpikir ini kiai yang tidak salah perhitungan ekonomi. Nanti bagaimana kalau pindah ke Subang? Tapi hari ini saya paham betul. Orang itu kalau mau jadi luar biasa, dia harus melakukan sesuatu yang luar biasa, bahkan jauh dari nalar manusia. Lihat Nabi Musa itu. Nabi Musa itu mau selamat. Itu keluar dari nalar manusia. Kan malam kejadian Nabi Musa mau lahir. Kan Nabi Musa itu kalau kata orang Betawi apes banget. Fir'aun mimpi dipatok ayam. Ya? Fir'aun mimpi dipatok ayam, hebat kalau buat itu. Seandainya Fir'aun mimpi dipatok singa, diseruduk gajah, mungkin nggak kepikiran ya. Seimbang, ya seimbang. Tapi yang gigitinnya apa? Ayam dia kepikiran. Wong Kiai Balaam itu takut sama Fir'aun. Orang kaya yang paling hebat namanya Korun itu sujud kok di kaki Fir'aun. Jenderal TNI, bukan TNI, kena pasal nih, TNF. Kalau TNI itu Tentara Nasional Indonesia. Kalau TNF Tentara Nasional Fir'aun. Itu Jenderal Haman. Itu tentara paling berani sedunia. Kenapa? Bangun piramid di Mesir. Ditanya untuk apa Haman? Saya ingin sampai ke langit. Saya mau nantang Tuhannya Musa. Sebejat-bejatnya orang itu nantang Allah. Itu dilakukan oleh Haman. Itu tentara yang hebat. Sujud di kaki Fir'aun. Malam-malam Fir'aun mimpi kepatok apa ini? Ayam. Karena mimpi kepatok ayam, Bu, Fir'aun kepikiran. Karena kepikiran, nanya sama dukun. Jadi kalau di Subang ada orang mimpi aneh, langsung tanya dukun, tolong periksa DNA-nya. Jangan-jangan turunan Fir'aun. Karena yang suka main dukun itu Fir'aun. Nanya sama dukun. Dukunnya keren banget tuh, dibuat sama Allah tuh keren banget. Kata Fir'aun piye iki, Mbah? Ini dukunnya wong Jawa. Jawabnya sembarangan, namanya dukun. Gini Fir'aun, hari ini akan lahir anak laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaan. Fir'aun percaya sama dukunnya, panggil Menko Polhukam, ya kan? Pak Menteri, bikin kepres, ya. Semua bayi laki-laki diapakan itu? Dibunuh. Sekarang Menko Polhukam bikin surat edaran sampai ke Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, sampai ke tangan Pak Sekda. Padahal Pak Sekda berharap dapat surat dari At-Tawazun minta sumbangan yang 500 juta tadi. Tahu-tahu suratnya Firaun datang. Waduh, semua bayi laki-laki diapakan itu? Ini lihat, hari itu ibunya Nabi Musa itu kan melus perutnya itu. Ya Allah, nak, mati gak? Maka Jibril datang, enggak mati. Asal apa? Asal kamu mau keluar dari kebiasaan, mau melakukan perkara yang tidak masuk di akal, tapi percaya dengan kekuasaan Allah. Apa kata Jibril? Bu, yang pertama pindah dulu, jangan di Jakarta, banyak hansip. Jangan di Jakarta, banyak petugas pemerintah. Pindah kemana? Kalijati. Tapi jangan jadi ini santri Tawazun ini udah dipuji sama Kiai Zulfan. Jangan jadi santri separuh pinter separuh bego. Saya cerita begitu terus nanya, emang benar ibunya Nabi Musa pernah ngungsi ke Kalijati? Nah itu bukan Kiai Musbik. Tapi ibunya itu ngungsi ke gunung. Itu bertentangan dengan logika. Ibu-ibu kalau hamil itu maunya di mana? Di kota. Kenapa di kota? Bidan banyak, rumah sakit dekat. Kalau di gunung gimana caranya? Tapi kata Jibril pindah beneran. Begitu lahir kata Jibril di Quran, fa'idha khifti alaihi, kalau engkau masih cemas dengan masa depan anakmu, maka kata malaikat Jibril,
fa'alqihi fil yammi, buang di sungai. Ngomong Jibril itu, inna radduhu, kalau mau dibuang di sungai, kata Jibril, saya jamin radduhu, anak ini akan balik ke pangkuan ibu. Bukan cuma itu, waja'iluhu minal mursalin, saya jadikan Nabi dan Rasul. Untung yang ngomong gitu itu Jibril, dan yang dengar ibunya Nabi Musa di Mesir. Coba Musa Subang, lain lagi ceritanya. Jibril, ini anak gua mau jadi nabi. Iya, tapi cara selamatnya gimana? Buang ke sungai. Mungkin kalau perempuan sini nanya, Jibril beneran apa Jibril palsu? Kan gitu. Kalau mau menyelamatkan anak saya, kenapa anak saya harus dibuang kemana itu? Ke sungai. Kenapa Jibril tidak menyelamatkan anak saya? Tapi kata Jibril, itu perintah Allah. Kamu mau nurut, buang. Dibuang beneran. Indah tuh cerita, dibuang di Subang. Ya, sungainya itu mungkin terus ke Jakarta. Sampai saat bayi itu ngalir di air, Allah itu gerakkan hatinya Fir'aun lewat istrinya. Kata istrinya, Bang, kita ini sudah lama nggak mesra-mesraan. Abang sibuk mikir, ya kekuasaan, ya mikir ini, mikir itu, lupa sama saya. Terus mau apa Dinda? Ya ngopi lah sore-sore. Kejadian ngopi itu Fir'aun. Tengah-tengah ngopi dengan istrinya berdua, kotak kayu yang isinya Nabi Musa itu kan lewat di depan. Apa kata istrinya? Hebat, Bang, kotak kayu, Bang. Kotak kayu itu, Bang. Kata Fir'aun, itu apa dipikirin kotak kayu? Kalaupun dibuka paling uangnya 50 juta. Kita ini punya uang 100 kontainer di pelabuhan Tanjung Priok belum kita buka. Untuk apa mikir yang kotak kayu? Tapi cara Allah menyelamatkan Nabi Musa itu mudah. Istrinya ngancam, Bang, itu kotak kayu tidak sampai di hadapan saya setengah jam lagi, nanti malam abang tidur di kebun. Fir'aun itu sangat sayang sama istrinya, itu bahasa sopan. Bahasa kasarnya, Fir'aun itu takut sama istrinya. Jadi Fir'aun itu gagah luar biasa. Di istana, orang seistana diomelin. Tapi kalau pulang ke rumah, dibentak sama istrinya, kencing di celana Fir'aun. Sama, ini kiai-kiai juga hati-hati. Di atas mimbar, wah saudara-saudara, mari kita amar ma'ruf nahi munkar. Pulang, nyetor amplop sama bunyinya. Kiai kayak gini cepat ke rumah sakit, periksa DNA-nya. Jangan-jangan kiai itu keturunan Fir'aun. Karena yang gagah di depan umum, tapi takut depan istrinya itu Fir'aun. Mudah-mudahan di panggung ini tidak ada keturunan Fir'aun. Soalnya di Jakarta ada kiai, teman saya jadi kiai, hidupnya tuh repot ya punya. Dia kemana-mana video call sama bininya, makan minta selfie sama saya. Gus, ayo Gus, video call dulu dengan saya. Kenapa? Istri saya nggak percaya kalau saya ngutang. Dia telepon, abang gimana? Ngutang? Oh, sama Gus Faiz. Saya dijual, Pak. Cek. Kata dia, demi kesejahteraan dan ketentraman rumah tangga, jangan sampai hanya gara malin Nabi, stabilitas NKRI terganggu dengan kelompok kekuatan bermulut duja. Ini bapak-bapak, Fir'aun begitu cara Allah. Singkat cerita, kayak Muslim ini udah hampir jam 12. Singkat cerita, Fir'aun panik. Ya Allah, ini bini saya nggak diikutin, panjang ceritanya. Telepon kepala staf angkatan laut Fir'aun, Laksamana, bawa tuh kotak kayu sekarang, cari marinir yang paling bagus, angkat depan saya. 30 menit nggak sampai, kau saya mutasi ke Kalijati. Masya Allah, bisa jadi dan ramil di sini. Dari kepala staf angkatan laut, ya nurut, diangkat. Singkat cerita, kotak kayunya sampai, dibuka bayi laki-laki. Fir'aun itu bukan politisi kemarin sore. Fir'aun itu instingnya matang. Dia bukan caleg yang tiap 5 tahun ada di pohon, tapi tidak pernah ketemu di dewan. Saya sering kemana-mana itu, kadang-kadang ketemu orang itu sampai hafal. Perasaan 1999 itu benderanya kuning. Ada fotonya? Karena 99 awal, tahun 2000 saya datang ke DPR. Saya cari mukanya orang itu, tidak ada, Pak. Saya tanya, tidak jadi Gus, nasib 30
tidak berpihak katanya. Tahun 2004 nyala lagi di pohon. Itu ganti cover belakangnya biru. Ya. Begitu dia di mana-mana biru. Sampai di banyak bandara ada foto dia. Saya mau kencing nggak jadi tuh. Ya targetnya saya tinggi. Kenapa loh? Masa ngencingin dilihat caleg bagaimana? Ada. 2005 saya ke DPR. Saya cari mukanya orang itu. Nggak ada, Pak. 2009 nyala lagi. Ganti Pak. Hijau. Ya. Bau-bau NU. Saya cari di DPR nggak ada. Sampai kemarin nggak ada. Ini mukanya caleg spesialis foto di pohon-pohon. Ya. Nah, Firaun itu bukan itu. Firaun itu politisi matang. Begitu dia buka bayi itu isinya bayi, apa kata Quran? Tangannya Firaun itu nyabut pedang, dikeluarkan dari warangkanya, siap untuk membunuh bayi. Pertanyaannya, yang menyelamatkan bayi itu siapa, Bu? Bu, yang menyelamatkan itu Banser, belum lahir. Ini juga sebenarnya muslim ini bikin acara bid'ah kalau itu. NU itu kalau bikin acara biasanya malam dan selalu habis isya. Karena NU itu berdiri tahun 1926. Jadi kalau bikin acara harusnya 1926 habis isya kayak muslimnya. Jadi waktunya itu panjang gitu ya. Kalau sekarang ada 1926. Nah, ini Firaun. Siapa yang Banser belum ada, FPI belum lahir. Yang menyelamatkan Nabi Musa ini luar biasa, Bu. Istrinya Firaun. Dia berikan di Quran, dipeluk dari belakang. La taqtuluhu, bang, jangan bunuh. Sambil meluk. Nah, soal meluknya ini saya tidak ceritakan ke Muslim. Ya, ibu-ibu kalau nanti mau indah cerita ini, habis pengajian ini nonton film India, nanti atau film Korea. Nanti habis itu imajinasinya indah tuh dipeluk dari belakang. La taqtuluhu, jangan bunuh, bang. Asa ayam fana. Siapa tahu bayi ini ada manfaatnya buat kita. Itu kata ahli tafsir, bukan kata saya. Istrinya itu pintar betul. Tahu kalau suaminya itu mata duitan. Fir'aun itu tidak akan mengeluarkan kebijakan kecuali dia untung. Ini bukan kata saya, kata Quran. Jadi kalau ada pejabat di negeri ini mengeluarkan kebijakan, berpikir saya untung berapa, tolong ke rumah sakit, cek DNA-nya. Jangan-jangan ada turunan nasab. Karena Fir'aun itu dikatakan asa ayam fa'ana. Jangan dulu, Bang. Siapa tahu nih anak ada manfaatnya, walaupun bukan itu tujuannya. Tujuannya istrinya Fir'aun untuk menyelamatkan bayi itu, ingin memainkan perasaan Fir'aun yang paling dalam. Perasaan yang selama ini ditutupi oleh Fir'aun dengan kekuasaannya. Aunat tafidahu walada. Bang, kita ambil anak, ingat loh, maaf ya, Fir'aun itu ditakdirkan sama Allah itu Akim. Akim itu bahasa Indonesianya mandul, bahasa Subangnya nggak tahu apa itu. Ya, bahasa Jawanya itu gabut kayak. Jadi nggak bisa punya anak. Maka istrinya bilang, abang apa nggak mau punya anak? Abang dipanggil presiden tiap hari, dipanggil bos tiap hari, dipanggil komandan tiap hari. Tapi nggak ada orang yang manggil abang itu sebagai ayah. Apa abang sebagai laki-laki tidak rindu dipanggil oleh anak laki-laki yang ganteng sebagai ayah? Itu Fir'aun yang pintar itu gara-gara cara Allah menyelamatkan Nabi Musa. Fir'aun yang pintar, yang waspada itu jadi goblok. Goblok gara-gara siapa? Gara-gara bisikan istrinya. Itu kata Habib Al-Mutahhar di Semarang kemarin ngaji. Ya, ngaji di Semarang, Habib Omar Al-Mutahhar itu bilang, semenjak ayat itu diturunkan oleh Allah, maka sejarah mencatat mulai hari itu banyak laki-laki gagah tapi nurut sama istrinya, yang berujung bangkrut dan ketangkap KPK. Jadi Fir'aun ini tidak salah. Salahnya apa? Dengerin istri. Kan dia mau bunuh. Kata bininya, jangan bang, ambil angkat jadi anak, bawa pulang. Bapak coba lihat, Fir'aun itu Bang, hebat segala-galanya. Tapi kalau orang itu mau melakukan sesuatu yang luar biasa, Allah ada bersama orang. Terjadi apa sejarah? Digendong Fir'aun, Nabi Musa itu, yang ngangkat dari kota itu ya Fir'aun. Dicium, disayangi kayak seorang bapak.
yang merindukan kehadiran anak tua, dicium Pak. Begitu dicium, diajak jalan-jalan ke Maribaya, yang ke Lembang, ya, turun langsung ke Bandung Supermall, ya kan, makan di restoran di rooftop. Dia senang banget Nabi Musa. Wong dari hutan tidak kenal. Tapi lama-lama Nabi Musanya nangis, nanya Firaun ini kenapa nangis? Ya. Pas Pampres bilang haus Tuan Presiden. Oh haus, telepon Lotemak, ya, namanya Firaun, JM-nya tahun itu Lotemak Supermall Bandung, kosongkan, siapkan semua susu dan semua botol susu, anak saya haus. Firaun punya mau, dimasak tuh semua susu formula, rasa coklat, stroberi, semua itu, ya, botolnya dari yang 10.003 sampai yang 10.001 siap tuh. Digendong itu Nabi Musa itu. Kata Firaun, ayo nak kamu haus minum. Jibril bilang jangan. Ingat ini susu kambing. Jangan-jangan ini kambing perempuan bandit keturunan bandot. Nanti kau minum susunya, jadi pemimpin, jadi orang suka nyeruduk. Jadi ibu yang anaknya suka nyeruduk tuh, ya, atau suami ibu tuh kalau ada janda langsung belok kiri, ya. Ini cek Bu, jangan-jangan dulu suaminya itu aslinya nggak sempurna Bu. Lebih banyak musuh sama kambing sama sapi, akhirnya jadi begitu dijaga sama Allah. Musa, mintem, jangan minum itu susu bandot. Mintem, nggak mau. Firaun putus asa. Kata Firaun, nggak mau apa lagi nak? Kata orang di sampingnya, ya mau susunya ibu-ibu. Firaun punya mau, bikin surat kepres lagi. Semua ibu-ibu yang punya ASI segera kumpul di Istora Senayan Jakarta hari ini. Persis kampanye akbar. Semua ibu-ibu yang punya susu kumpul. Diperiksa dulu sama Menteri Kesehatan. Mana susu kualitas terbaik, mana yang hampir expired. Jangan-jangan asem ini, bahaya ini. Nanti anak raja ada racunan ini. Maka dipisah-pisah yang muda, yang sehat, sudah diteliti, ya sudah di swab, ya sudah di booster, sudah lengkap sehat. Taruh paling depan, Firaun, ini perempuan paling sehat, asinya bagus. Kata ayahnya Yusuf, dijaga sama kan, jangan. Ini perempuan tukang gosip, nanti gede nabinya jadi nabi entertainment, ya tiap hari bukannya dakwah masuk chat and rechat. Kenapa? Karena nyusu dari perempuan yang suka apa tadi? Suka mengunjingkan orang. Singkat cerita, mintem. Apa yang terjadi? Ada saudaranya Nabi Musa itu kan ngomong di Quran. Itu ngomong yang salah, tapi yang salah hari itu menjadi luar biasa. Hal adulukum alaman yaktuh. Mau nggak Tuan? Saya kasih tahu. Saya punya babysitter, perawat bayi. Asal dia yang urus, beres. Kata Firaun, di mana orangnya? Ada di Kalijati. Telepon Kapolri, ya? Jenderal, cari itu ibu-ibu yang sehat di Kalijati. Kawal pakai PJR. Setengah jam sampai di istana. Kosongkan itu tol Jakarta Cikampek. Kata Kapolri, mana bisa kerjasama sama kepala staf angkatan udara. Walaupun dia naik mobil, suruh tarik pakai F-16. Setengah jam nyampe depan istana. Singkat itu. Begitu sampai. Itu bayi diserahkan. Firaun bilang, ini perempuannya, ini Firaun. Dikasih. Itu langsung mau. Kenapa langsung mau? Ibu. Ya. Anehnya, Firaun bersyukur. Alhamdulillah, akhirnya anak saya nggak mati kehausan. Mestinya Firaun kan cerdas. Tapi susu botol, 1 mall dia nggak mau. Di Istora, dia kumpulin 1 juta ibu-ibu. Berarti susunya ada 2 juta tuh Pak Sekda. Ya kan? Kan ibu, ini supaya saya jelas ceramahnya. Gitu. Nanti nggak paham, saya dianggapnya ceramah sesat. Ibu-ibu kan kumpulnya 1 juta. Berarti susunya ada berapa? 2 juta. Itu 2 juta susu, nggak ada yang mau. Begitu 1 orang datang bawa 2 susu, itu langsung doyan. Firaun nggak curiga. Padahal mohon maaf, kalau ada presiden, kan ada Kapolri. Kapolri pasti bawa Kabak Intelkam. Mesti ada Panglima TNI. Mesti bawa Kepala Badan Intelijen Strategis TNI kan? Mesti ada Kepala BIN. Kemana orang-orang itu kok nggak curiga? Ini tadi 2 juta susu nggak mau. Ada 1 orang langsung mau. Jangan-jangan ini
tapi karena melakukan kegiatan yang luar biasa, maka Allah berikan sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan pondok pesantren At-Tawazun ini, kiai muslim, para pengasuh, para pengajar, dan para santri menjadi manaratul ilmi, menjadi sarfan, menjadi puncak menara ilmu di Subang dan di Indonesia ini. Mudah-mudahan Kiai Mustik diberikan keberkahan beserta keluarganya. Mudah-mudahan pondok pesantren At-Tawazun ini terus tumbuh berkembang, santrinya semakin baik, ilmunya semakin barokah, masyarakat mendapatkan pencerahan, dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang baik ini, kita niatkan langkah kaki yang kita gerakkan ke pesantren At-Tawazun ini sebagai tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.